Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita menyangkut dengan iman adalah terobosan keuangan berdasarkan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-2b sampai ayatnya yang ke-10. Iman adalah terobosan keuangan. Semua orang pasti pengen ada uang, dan uang itu bukan hanya secukupnya saja, pasti mau berkelimpahan. Tetapi dalam bagian ini saya akan coba menjelaskan kepada kita sekalian menyangkut iman adalah terobosan keuangan. Nah, uang bisa menjadi sumber persoalan di dalam kekristenan dan juga di dunia pelayanan. Jika tidak diatur dengan bijak, uang bisa sumber persoalan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan juga dalam dunia pelayanan gereja sekalipun uang bisa menjadi persoalan di dalam pelayanan itu sendiri jika tidak diatur dengan baik. Nah, saudara-saudara, dalam nats itu Paulus mengingatkan Timotius soal sikap orang percaya terhadap uang itu sendiri. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat? Kira-kira bagaimana? Yang pertama adalah mengutamakan ibadah. Ibadah itu sangat penting, saudara-saudara. Kenapa ibadah itu sangat penting? Karena di saat firman Tuhan menyatakan kita tidak membawa apapun ke dalam dunia ini, kita tidak membawa apapun keluar, kita diingatkan tentang fanahnya uang. Karena itu kita belajar untuk mengutamakan ibadah dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 itu. Yang lebih penting adalah mengutamakan ibadah atau kesalehan hidup yang harus terus menerus dipupuk dalam kehidupan kekristenan kita dari hari ke hari. Bukan hanya saat ibadah saja berlangsung, dari hari ke hari. Ibadah atau kesalehan itu memberi keuntungan besar bagi saya dengan saudara-saudara sekalian, terutama tentu bagi kehidupan rohani kita yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Itu yang paling penting. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita, dari iman adalah terobosan keuangan. Yang kedua adalah mencukupkan diri dengan berkatnya atau dengan berkat Tuhan dalam ayat yang ke-8 itu. Ayat asal ada makanan dan minuman cukuplah. Bapak Ibu, kita punya uang tapi kalau tidak ada makanan, tidak ada pakaian, sama saja. Jadi asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tentu tidak berarti bahwa yang diperlukan dalam hidup ini hanyalah kedua hal tersebut. Tidak hanya itu, pasti banyak. Tetapi mencukupi diri dengan berkat yang Tuhan berikan itu jauh lebih bagus daripada kita iri dengan yang bukan milik kita. Ayat ini ingin mengajar kita tentang bagaimana kita bisa bersyukur dengan pemberian yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dengan berkat yang Tuhan sudah berikan yang ada pada kita saat ini. Apapun yang kita perlukan akan disediakan dan itu cukup buat kita sekalian, asal kita jangan mengingini yang bukan kita punya. Kita hidup dalam damai sejahtera jika kita berkata cukup. Jika kita berkata cukup, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kalau kita tidak pernah cukup, jangan harap kita bisa damai sejahtera. Dan di lain pihak akan terus berada
di dalam masalah. Jika merasa kurang dan kurang terus-menerus, itu kita akan berada dalam masalah. Dan yang ketiga dan sekaligus yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita, iman adalah terobosan keuangan, mewaspadai jerat cinta uang. Uang selalu kita perlukan dalam segala segi kehidupan ini. Kita mau keluar butuh uang, kita mau kemana saja butuh uang, dan mau buat apa saja kita butuh uang. Pelayanan pun butuh uang, namun jangan sampai kita terjebak dalam cinta akan uang. Itu yang kita perlu hindari, karena cinta uang menjadi jerat, membawa saya dengan saudara kepada berbagai nafsu hampa dan mencelakakan kita. Karena cinta uang itu bisa membuat diri kita musuh dengan siapa saja. Akhirnya bahkan bisa sampai pada keruntuhan dan kebinasaan akibat dari cinta uang itu. Menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka dalam hidup. Karena itu kita perlu menghindari atau mewaspadai jerat cinta uang itu. Meskipun kita membutuhkan uang, yang harus kita lakukan adalah cinta Tuhan. Karena yang punya segala sesuatu adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.